survei dikatakan manusia di mana-mana di Indonesia pun umur harapan hidup tuh makin meningkat. Jadi kita sekarang sekitar kalau untuk wanita tuh bisa sampai 66 tahun lah. Ya, bisa lah. Jadi bahkan sampai 70 masih banyak. Masih sekarang, bisa ya. Oke. Ya. Saya Ari Utami bersama Anda di Dermaga Raya Radio Andika, dan spesial sebentar lagi kita akan bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK. Lansia Smart nanti akan menjadi tema lansia sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Silakan Anda berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000 atau juga melalui live streaming di Facebook AG243 di Andika TV Kediri. Tema Lansia Smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif akan kita kulik bersama dengan narasumber dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Ada Dr. Dewi Gunawan, SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo dokter. Halo Mbak Ari. Ini dokter yang cantik. Terima kasih. Aduh dokter, ini kenapa kita kok membahas soal Lansia Smart kali ini? Ya, kebetulan ini masih kelanjutan dari hari ulang tahun lansia yang pada tanggal 29 Mei kemarin. Ya, jadi kita mungkin masih hangat ya berbicara tentang hari lansia ini. Cuman seingat saya ada perbedaan pemahaman kriteria lansia ya dok? Betul ya dok ya? Betul ya. Betul. Seperti apa dok? Begini, kalau di Indonesia kita saat ini kriteria untuk lansia itu usianya sekitar 60 tahun. Jadi, batasannya ya dok ya? 60 tahun itu lansia. Kemudian kalau menurut WHO itu 65 tahun. Jadi kalau kita ikut yang Indonesia aja ya dok ya? Kalau saya boleh milih ikut yang WHO aja ya. Ya, ya mana aja lah. Pokoknya kita jangan terbatas dengan angka. Itu kan angka itu dibikin berdasarkan survei, kemudian data-data pendudukan dan sebagainya ya. Tapi ya kalau menurut saya tetap kita jangan merasa tua. Ya. Saya ada yang bilang, ingat ada yang bilang umur hanyalah angka ya dok ya. Betul. Yang penting adalah semangat orang yang punya angka itu ya. Betul. Oke, baik. Dari itu pengertian lansia atau bisa disebut juga sebagai geriatri ya dok ya. Betul. Kalau di dalam namanya ilmu kedokteran kita menyebutnya adalah geriatri. Nanti di bagian ilmu kedokteran itu memang ada subspesialisasi yang tentang geriatri. Jadi membahas semua mulai dari gejala atau apapun yang bersangkutan dengan geriatri. Baik. Oke, jadi kita ingatkan juga bahwa lansia itu singkatan dari lanjut usia. Betul. Tapi untuk kriterianya beda antara Indonesia dengan WHO. Ya, beda. Tapi nggak usah terpatok. Betul, nggak usah terpatok sama angka. Angka ya dok ya? It's just number. Oh iya, just number. Baik, oke. Nah, semua orang menua ya dok ya? Pasti. Faktor-faktor penyebab proses menua itu apa saja dok? Ya, memang kita sebagai makhluk hidup ya, pasti nanti ada suatu proses mengalami proses degenerasi. Itu umum ya. Jadi itu adalah suatu proses fisiologi yang normal bagi seorang manusia. Semua nanti dari kita lahir, kemudian kita mengalami masa pertumbuhan, terus remaja, dewasa, akhirnya proses nanti menua. Itu adalah proses fisiologi. Mengapa ya? Karena nanti tentunya kalau dengan proses
bertambahnya umur, otomatis nanti semua organ-organ kita, tubuh kita juga mengalami proses ketuaan, proses penuaan, ya. Apa saja, mulai dari ya apa saja, mulai kulit, dari kulit, rambut, ya, kemudian fisik itu pasti akan kita alami semua itu. Organ-organ dalam tubuh kita pasti, juga ya? Juga ya pasti. Jadi otomatis ya. Jadi nanti kalau kita misalnya sudah mulai masuk yang disebut lanjut usia, katakanlah nanti mulai rambutnya memutih, rontok gitu. Iya, terus putih, pastilah. Nanti lama-lama pigmennya iya, ya, betul. Jadi nanti rambutnya memutih, kemudian nanti jalannya juga mungkin nggak tegap seperti waktu masih muda. Kemudian refleks-refleksnya pun juga mulai menurun, ya. Ya, apa saja semua pasti tidak sama seperti waktu kita masih muda, ya. Misalnya juga untuk pernafasan, makanya itu kita harus memulai sebelum masuki lansia, kita sudah harus prepare itu. Jadi kita nanti lebih siap untuk menghadapi itu. Belum lagi ada yang namanya masalah-masalah kesehatan, Dok. Kalau saja mungkin dokter pernah lihat tuh jog-jog gitu ya. Kalau dulu waktu masih muda tuh kan bawaannya parfum gitu. Ya, betul. Kalau sudah lansia tuh bawaannya minyak angin. Ya. Kalau zaman dulu PPO. Ya. Nah, bawaannya koyo. Betul. Ya. Nah, berarti itu kan ada masalah-masalah kesehatan pada lansia itu. Apa saja masalah kesehatan yang terjadi pada lansia, yang dialami oleh lansia? Ya, pada umumnya karena otomatis kita itu semua metabolisme maupun organ-organ itu juga menjadi menurun sesuai dengan proses usia. Ya, semua itu tentunya kita akan mengalami kemunduran, ya. Kemunduran itu jadinya membuat kita nanti lebih rentan. Misalnya yang dulu kalau waktu masih muda, contohnya seperti di sini aja tadi saya masuk sini kok dingin sekali, ya. Padahal dulu nggak apa-apa, kena AC ya, Dok, ya. Sekarang ini kok rasanya lebih karena ya otomatis kita proses tubuh kita itu untuk adaptasinya itu udah berbeda, ya, berbeda. Apalagi kalau misalnya musimnya ini sekarang sedang pancaroba, ya, kita juga mungkin lebih mudah terinfeksi atau sakit karena daya tahan tubuh kita menurun dibanding waktu kita masih muda. Ya. Oke, baik. Kalau saya dengar juga ada olahraga-olahraga yang tetap harus dilakukan oleh lansia gitu. Betul. Katanya untuk menjaga kesehatan juga, ya, Dok, ya. Betul. Jenis-jenis olahraga apa yang boleh dilakukan atau cocok untuk lansia? Jadi begini, Pak Ari, lansia itu kan dalam tanda petik ya, kita lansia itu kita bermacam. Jadi ada yang lansia sehat, artinya sehat itu kita ya pun punya penyakit, misalnya ada penyakit degeneratif, ada diabetes, misalnya ada hipertensi, tapi kita masih bisa dikontrol, kita masih cukup sehat, bisa beraktivitas biasa. Ada juga lansia yang masih misalnya umur 60 betul-betul masih fit, ya, Dok. Karena mungkin mulai dari muda sudah rajin berolahraga, sudah sudah dia olahraganya rutin sampai dia masa lansia. Lah, itulah yang membedakan. Nah, karena itu tadi kalau Mbak ditanya apa yang boleh, apa yang tidak, tergantung dari lansia itu sendiri dia menderita apa, begitu ya. Kalau dalam tanda petik lansianya itu termasuk sehat, oke, saya cuma punya hipertensi sedikit, hipertensinya bisa dikontrol cuma sedikit, ya itu kita anggap termasuk sehat. Boleh lansianya melakukan olahraga jalan pagi, misalnya, ya. Sudah diteliti bahwa jalan pagi sebanyak 30 menit aja dilakukan paling tidak 4 kali seminggu itu membuktikan akan membuat massa tulang kita itu menjadi lebih kuat. Itu sudah ada penelitian, sudah dibuktikan itu. Jadi kalau memang
yang paling mudah kan, karena kalau jalan itu tidak perlu biaya, tidak perlu sesuatu yang tempat khusus ya. Berjalan 30 menit cukup, tapi jalannya kalau bisa jangan jalan yang bukan yang santai ya, agak cepat begitu ya, brisk walking gitu. Yang kedua, kalau misalnya lansianya itu masih bugar ya, atau memang ya cukup sehat lah, mau ada penyakit apapun tapi masih mampu untuk melakukan aktivitasnya sendiri, boleh berenang kalau dia suka berenang, boleh ya. Atau kalau misalnya lansianya itu dari awal dari muda awal punya hobi sepeda, boleh saya rasa dilakukan, boleh. Cuma asal hati-hati, karena kalau sudah lansia itu kan carinya tempatnya goesnya jangan yang menanjak-nanjak juga ya, terus jalanan yang crowded ya kita harus hati-hati, karena kita hati-hati nanti tahu-tahu ntar ditabrak ya. Itu sih. Atau mungkin yang terlalu menguras tenaga, Dok. Saya dengar tuh kan kadang-kadang ada karena apa ya, kita terpacu, teman kita bisa finish misalnya dalam sekian menit ya, aku harus bisa ya, ternyata hati-hati kita nggak kuat. Jadi begini, untuk melakukan olahraga pada lansia itu sebetulnya harus disesuaikan dengan kondisinya ya. Kalaupun dia mempunyai penyakit tertentu yang itu lebih baik dikonsultasikan dengan dokternya, yang boleh apa, yang baik untuk dia itu apa. Tapi kok secara umum ya tadi jalan is cukup ya, 30 menit cukup ya. Berenang, ataupun kalau nggak misalnya nggak bisa berenang, bolehlah jalan di dalam kolam renang, bolak-balik bisa. Kalau misalnya tadi goesnya itu takut lah saya di luar ya, di rumah ada sepeda statis itu ya, apa saja lah, apa yang menjadi hobi sebelumnya boleh dilakukan, misalnya mau yoga. Atau yang bagus lagi sebetulnya adalah tai chi ya. Kalau Mbak Ari tahu, ada pernafasan kan ya, katanya dengan pernafasan. Ada pergerakan dari paru, kaki, semua bagus. Asalkan kita juga harus tahu misalnya sendi-sendinya masih bagus atau tidak. Jadi makanya harus konsultasi dulu dengan dokternya kalau mempunyai suatu kondisi yang cukup berat. Tapi kalau normal saja lansia saya boleh. Ya cuma harus tahu diri seperti Mbak Ari tadi bilang, porsinya. Wah, saya mau mencapai ini seperti yang umur 30, pastilah nggak sama. Ya, harus sadar diri ya, Dok ya. Harus sadar diri ya. Baik, kita masih ada di Publik Interaktif bersama teman-teman Rumah Sakit Kabupaten Kediri bersama Dr. Dewi Gunawan, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita bicara soal lansia smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Tapi sebentar lagi kita akan lanjutkan perbincangan ini. Bagaimana lanjut usia alias lansia smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif, nanti akan dijelaskan Dr. Dewi Gunawan, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK. Saya akan ajak Anda ke gatekeeper dulu. Bu Tika di Pare Kediri menanyakan usianya sudah 50 tahun, mohon maaf baru gabung, apa kiat atau tips agar menjadi lansia yang selalu sehat dan smart? Selama ini tidak ada pantangan makanan, cuma kadang-kadang mengeluhkan kesemutan, badan pegel-pegel dan sering masuk angin. Mbak Mia di Kota Blitar, ibunya sudah usia 70 tahun, bulan kemarin pernah darah tinggi hingga masuk rumah sakit. Keluhan lain, kaki kanan sering kesemutan. Olahraga yang cocok untuk usia 70 tahunan selain jalan kaki apa? Oke. Siti Muhaya, sebelumnya Ika Juwita, gatekeeper. Monggo Dokter Dewi, tanggapannya untuk dua pertanyaan tadi. Ya, yang pertama tadi dari Bu Tika di Pare yang usianya 50 tahun. 51 ya. Iya. Jadi untuk Bu Tika di Pare yang usianya masih 51 tahun. 50 tahun, Dok. 50 maaf ya. Ya. Jadi saya rasa kalau tidak ada hal-hal yang
tidak mempunyai sakit yang tertentu, masih cukup sehat, mau melakukan apa, misalnya tadi ditanyakan tipsnya apa supaya menjadi lansia yang sehat nanti. Lah tergantung daripada Mbak Tika aja ya saya sebut ya. Karena masih muda loh, 50 tahun loh. Ya terserah dari Mbak Tika saja yang hobinya dulu itu apa olahraga. Tiap orang berbeda. Ya. Prinsipnya kalau memang mempunyai hobi suatu olahraga, cabang olahraga apapun itu boleh tetap dilakukan. Dan begini, namanya olahraga itu berbeda dengan namanya kalau namanya aktivitas. Jadi kalau olahraga itu pasti harus ada frekuensinya, ada durasinya, ada intensitasnya. Itu namanya olahraga. Jadi kalau misalnya cuma saya mau olahraganya cuma Sabtu atau Minggu saja, kalau hari lain saya tidak olahraga, namanya itu occasional sport. Jadi bukan olahraga yang teratur. Kalau mau supaya menjadi apa yang tangguh nanti lansianya, lebih baik mulai sekarang latihan olahraganya tuh yang reguler, yang apa yang rutin. Rutin paling tidak 3 kali seminggu ya. Hobinya apa? Olahraga, silahkan monggo. Yang mau kongres boleh, mau berenang boleh, mau lari boleh, kalau memang bisa jalan juga boleh, apa saja pokoknya yang karena kita ada yang senam juga tidak senam ya, karena kita kan olahraga nggak bisa di apa ya dari diri kita sendiri ya. Ada yang saya takut kalau misalnya mau goes ya jalan saja atau jalan cepat atau berenang begitu. Jadi monggo olahraga apa saja boleh asal olahraganya itu dengan baik, jadi tersusun dengan baik. Jadi rutin mulai sekarang. Mulai sekarang itu ya. Kalau makanan sih katanya tidak ada pantangan, cuman kadang-kadang kesemutan, badan pegal-pegal dan sering masuk angin. Ya, kalau masuk angin itu kan sepertinya tanda-tanda kita agak menurun daya tahan tubuh kita. Ya kita makan yang bergizi lah, itu lebih baik. Jadi mau makan apapun boleh. Iya, kan tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Asal semua jangan berlebihan. Ya betul ya tuh ya. Betul. Jadi sesuatu yang apa saja porsinya cukup itu aman untuk kita. Jangan sampai apa itu sudah kenyang tapi terus karena matanya lapar mata ya Dok. Itu yang bahaya. Baik, oke. Ya, kemudian yang Mbak Mia di Kota Blitar ini menanyakan kondisi ibunya, Dok. Nah, bulan kemarin darah tinggi sampai masuk rumah sakit. Olahraga yang cocok untuk usia 70-an? Ya, ini harus kalau sudah usia 70, kemudian ada hipertensi, kita harus menanyakan kondisi tubuh yang lain, ada sakit apakah. Nah, itu dari kaki kanan sering kesemutan ya. Lah kesemutannya itu kan dari apa, kita harus meneliti apakah ya, karena kita kan nggak bisa kalau langsung menentukan tuh sakit apa gitu Dok. Mungkin bisa dari apa saraf yang terjepit itu bisa juga, atau mungkin banyak macam Bu, penyebab dari kesemutan itu ya. Jadi kalau misalnya ibunya cuman hanya hipertensi biasa aja ringan, terus sekedar kesemutan sedikit aja, ya bolehlah dicoba dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki yang biasa mengitari rumah, halaman rumahnya besar, saya rasa di sini semua tuh luas ya. Boleh keliling rumah begitu aja boleh. Bila memang kalau masih tetap terasa sakit, boleh latihan di tempat duduk dengan menguatkan otot-otot tangan dan kakinya. Caranya dengan apa Dok? Bisa kita pakai misalnya aqua. Dinaik turunkan ya, gitu. Ini untuk menguatkan otot-otot tangan kita. Kalau kaki juga sama. Kaki kita misalnya sambil duduk bisa kakinya digerakkan, diselanjutkan, terus diangkat gitu ya. Itu untuk menguatkan otot-otot kakinya. Banyak cara.
di rumah. Jadi gitu. Baik, itu diantaranya ya dok. Ya, diantaranya. Nah setelah ini Dokter Dewi akan menjelaskan soal lansia smart untuk teman-teman. Kita gali dulu soal lansia smart dari Dokter Dewi Gunawan, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK. Smart itu maksudnya gimana dok? Begini, sebetulnya smart itu adalah suatu singkatan. Jadi sebelum saya mulai menguraikan singkatan tersebut, saya akan memberi intro dulu bahwa kita tuh kalau berhasil mencapai usia panjang umur itu sebetulnya adalah anugerah Tuhan, ya. Betul. Kan setiap orang kan tentunya juga kita akan berdoa semoga kita tuh selalu tetap sehat. Benar, mintanya panjang umur tapi sehat gitu. Sampai kita dipanggil nanti kembali ya. Ini makanya kita akan mulai dengan smart. Smart itu adalah S-nya itu adalah sehat. Jadi adalah lansia yang sehat. Sehat seperti yang sebut tadi adalah tanda kutip sehat, artinya itu bisa biarpun ada penyakitnya sedikit kita karena ada entah itu penyakit degeneratif, diabetes, hipertensi misalnya dan lain-lain, tapi kita tetap cukup sehat untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Bisa tidak tergantung terhadap orang lain. Kemudian kita bisa menemukan cara bagaimana kita beradaptasi melalui proses kemunduran kita, proses penuaan. Kita harus bisa mulai menerima betul, berdamai dengan diri sendiri bahwa saya sekarang ini sudah memulai masuk usia yang lebih lanjut ya. Jadi kita harus lebih berdamai, kemudian kita lebih bersyukur lah ya. Bersyukur bahwa kita bisa sampai tahap usia sekian. Itu tadi itu sehat ya. Jadi juga sehat secara psikologis ya. Jadi bisa menikmati hidup kita. Biarpun kita ini sudah disebut lanjut usia atau katakanlah misalnya sudah pensiun atau katakanlah diberkahi sedikit penyakit usia, tidak apa-apa asal kita itu bisa menyesuaikan tadi, beradaptasi bahwa memang ini adalah suatu proses semuanya harus kita lewati. Itu yang sehat dok. Sehat ya. Kemudian baik secara fisik maupun psikologisnya itu. Kemudian kalau yang mandiri, lansia mandiri, kita tuh sebetulnya masih mau berkeinginan untuk tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari kita. Ya. Misalnya kita bisa makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri, ya. Kemudian itu pun kita bisa melakukannya tanpa dibantu. Kalaupun bisa tanpa dibantu orang lain, kita bisa aktif melakukannya sendiri. Ya. Kalau bisa. Jadi kita tetap harus berusaha untuk bisa mandiri selama kita masih bisa, kita masih mampu. Oke. Aktif. Kalau lansia aktif. Kalau aktif, nah ini kita harus menemukan ya. Artinya aktif itu kita biarpun kita sudah usianya maksudnya mulai masuk 60 atau nanti sudah mulai hari ini besok saya di pensiun. Iya, pensiun gitu, udah nggak punya posisi apa-apa gitu. Ya. Itu harus mau belajar untuk melakukan atau belajar sesuatu yang baru atau melanjutkan hobi aktivitas yang dulu sudah tertunda mungkin. Hobi yang tertunda juga. Aktivitas dulu yang sudah dilakukan itu boleh tetap dilanjutkan. Misalnya dulu seorang guru katakan guru pensiun ya. Begitu pensiun tidak harus putus dari pekerjaan sebelumnya. Tetap seorang guru tetap bisa memberikan melakukan kegiatan aktivitas mengajar, entah itu yang bisa berguna bagi sesama dan bagi keluarga maupun
masyarakat sekitarnya ya. Misalnya bisa mengajar, memberikan secara volunteer di sekolah, sekolah apa ya, untuk mungkin anak-anak PAUD itu ya, anak-anak TK bisa. Jadi pada untuk mengajar misalnya orang-orang yang buta huruf atau apapun, ya apapun yang masih berguna dan bermanfaat bagi orang lain itu bisa tetap dilanjutkan. Bisa menjadi bekal akhirat kita, Dok ya? Betul, bekal akhirat ya. Kemudian tadi seperti Mbak Ari bilang, hobi lah gitu ya. Saya sudah bercita-cita nanti kalau saya pensiun saya akan melanjutkan hobi saya yang tertunda. Ya, hobi masak misalnya, itu, gitu masak. Ya. Boleh. Bikin dulu, apa tuh rajutan misalnya. Misalnya karena dulu saya harus bekerja tidak sempat. Sekarang saya punya hobi dan sebaiknya hobi atau aktivitas itu bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan orang sekitar kita ya. Itu yang diinginkan, artinya yang kalau bisa dilakukan. Jadi yang tadi hobi masak, kita masak itu bisa dibagikan ke nanti saudara, anak, cucu, atau ke tetangga, atau misalnya sampailah ke Andika nanti bagi-bagi ya. Artinya itu akan menjadi lansia yang produktif juga ya, Dok ya. Syukur-syukur masih bisa dijual misalnya ya. Dijual ya. Masih produktif. Katakanlah ada yang tetangga enak punya ibu ini, saya mau pesan. Lah, itulah mendapatkan juga suatu itu tadi ya. Nah, itu smart ya, pengertian smart, sehat, mandiri, aktif, produktif. Jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru. Oke, baik. Kita ke gatekeeper lagi, Dok. Mas Farid di Keras Kediri, tetangganya usia sekitar 70 tahun, jalan masih kuat. Sehari-hari juga aktivitas di sawah, kadang-kadang malah mengemudikan mobil. Sedangkan anak muda sekarang ini kan ada yang dijuluki remaja jumbo, bawa minyak angin segala macam. Nah, Mas Farid menanyakan mengapa ya orang zaman dulu itu kok memiliki fisik yang lebih kuat ya? Apa sebenarnya resepnya? Pak Rio di Ngoro Jombang memiliki nenek usia 65 tahun, apakah boleh memberikan susu kalsium untuk tulang, dan kalau boleh bagaimana cara memilih susu yang baik? Oke, baik. Hilman Setiawan Ika Juwita, gatekeeper. Oke, Dokter Dewi bisa dijelaskan singkat padat, Dok, karena kita masih berbagi waktu ini. Oh ya, betul. Silakan untuk yang Mas Farid di Keras Kediri. Kenapa kok orang zaman dulu tuh fisiknya lebih kuat dibandingkan dengan orang sekarang? Gitu? Saya akan menjawab singkat saja untuk Bapak yang ada di Keras. Itu kan seperti apa ya? Kenapa kok orang dulu lebih berumur panjang, yang sekarang katakanlah lebih muda banyak sakit. Iya. Itu begini, karena berkembangnya zaman ya lain. Jadi lainnya itu begini, kemungkinan karena sekarang ini banyak sekali semua makanan siap saji, instan, perubahan pola hidup ya, gaya hidup. Kalau orang dulu semua lebih nerimo ya, dan lebih teratur. Makan dari beras sendiri, sayuran tanam sendiri, ayam pun pelihara sendiri, masak sendiri ya. Kalau sekarang kita lihat karena kemajuan zaman, ini namanya restoran, kafe, berjamur ya. Kita kalau tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Dan apalagi kalau kita misalnya susah kerja, susah masak, sudah beli Gojek apa jadi ya. Itu pun sebetulnya menjadikan orang-orang sekarang ini lebih lifestyle-nya lebih, pola makannya berubah. Yang jadi banyak yang kurang sehat ya. Kalau kita makan yang junk food, akhirnya juga akan penyakit-penyakit yang mestinya itu tidak datang awal, datangnya lebih awal ya. Yang kemudian kenapa orang dulu juga itu tadi lifestyle-nya berubah. Jadi kalau orang zaman dulu tuh ya makan
pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam 8 sudah tidur. Orang sekarang nggak ada yang tidur jam 8 malam. Pasti di atas jam 11 ya, jam 12 itu Dok ya. Jadi tidurnya juga lebih pendek gitu ya. Itu mungkin salah satu sebab. Tapi kita tidak tahu. Jadi makanya bagaimana kalau menurut survei dikatakan manusia di mana-mana di Indonesia pun umur harapan hidup tuh makin meningkat. Jadi kita sekarang sekitar kalau untuk wanita tuh bisa sampai 66 tahunan, ya, bisa lah. Jadi bahkan sampai 70 masih banyak. Masih bisa ya, oke. Ya. Jadi, baik, sekarang untuk yang nenek usia 65 tahun, nenek yang susu kalsiumnya gimana Dok? Ya, tentang susu. Begini, susu itu adalah salah satu asupan yang diperlukan ya. Jadi sebetulnya kalau mau membentuk massa tulang itu supaya jadi nanti kalau waktu sudah lansia itu tidak gampang keropos. Karena kalau keropos itu memang setiap orang pastilah ya, apalagi kalau wanita setelah menopause biasanya akan mengalami pengeroposan tulang. Jadi nanti peaknya tulang itu akan mencapai puncak itu sekitar umur 40. Setelah itu dia akan turun secara cepat ya. Jadi sebetulnya untuk kalau mau meminum susu itu sebaiknya mulai dari muda. Mulai dari kecil, mulai dari bayi. Karena semakin seperti menabung gitu. Jadi semakin kita banyak menabung, nanti tabungannya di tulang kita kalsium kita akan semakin banyak. Jadi nanti kalau kita sudah umur misalnya 40, orang lain tuh yang tidak minum susu dia cepat menurun. Kalau yang rutin minum atau asupannya cukup, dia akan lebih lama untuk anaknya ya. Pada ibu yang tadi 65 tahun, saya tidak bisa bilang nama produk apapun, apapun boleh, tetapi yang lebih baik yang low fat, karena kita sudah usia ya, jadi yang low fat. Kalau perkara jenisnya sekarang banyak berbagai produk macam, oke lah, tinggal pilih aja di tokonya Dok. Ya. Oke, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan ngobrol dengan Dr. Dewi Gunawan SPKFR dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri, bagaimana lansia smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Oke, lansia smart, Dr. Dewi Gunawan SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSKK akan melanjutkan penjelasan Dok ya. Tadi soal produktif yang belum kita singgung ya Dok. Benar Mbak. Jadi produktif itu begini, artinya lansia ini masih bisa mempunyai kesibukan di luar rumah ya, bersosialisasi sesuai dengan keinginannya dan apa pilihannya sendiri. Itu sehingga nanti bisa memberi kepuasan pada diri sendiri bagi lansia tersebut ya. Dan juga misalnya sibuk di suatu komunitas ibu-ibu akan sekarang misalnya di PKK, membantu PKK atau di komunitas apa sajalah yang diinginkan, yang sesuai dengan keinginannya. Karena sekarang kan sudah tidak ada tanggung jawab untuk bekerja, tidak ada tanggung jawab untuk harus berprestasi, harus yang dicari adalah kepuasan dan bagaimana lansia itu bisa merasa berguna, masih berguna untuk familinya, keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya. Jadi kita bisa memberikan manfaat bagi sekitar dan keluarga kita, dan juga bagi diri lansia itu sendiri ya. Jadi kalau kita bisa misalnya mempunyai kesibukan di luar, entah bersosialisasi apa saja, misalnya pengajian sesuai hobinya, atau misalnya bisa membentuk ibu-ibu di kampungnya untuk membentuk hijau tanaman obat dan sebagainya. Itu bisa bermanfaat bagi sekitar dan juga membangun kepuasan bagi dirinya sendiri dan membangun jadi merasa
kita tuh masih apa ya, kayak masih punya berguna. peran, udah Nah, masih ya masih itu berguna. membuat seorang lansia itu menjadi nanti secara intelektual, secara emosi dia menjadi tidak tepat, Menurun ya, tidak sempat menurunnya tidak tepat, tidak terlalu cepat, ya, drastis gitu ya, Dok, drastis. ya. Jadi sambil gitu kan dia harus mengingat ya, mengorganize gitu ya. Itu juga membuat aktivitas itu akan membuat kita baik otak maupun tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih aktif. Jadi tidak usah misalnya kalau si lansia ada yang misalnya harus katakanlah sudah pakai kursi roda, tidak usah takut, bisa melakukan apa saja yang dilakukan. Misalnya mau berkumpul bersama, sekarang kan zaman ya, ayo kita reuni entah SD, SMP, SMA, apa sajalah, rame-rame, mau menyanyi, mau berdansa, maka ikut saja, tidak apa-apa. Iya. Terhalang. Tidak ada larangan ya, Dok. Tidak ada larangan, apapun. jadi bagi kita lebih puas, lebih mandiri juga. Si lansia merasakan, wah saya ini masih ada gunanya hidup ini, begitu ya. Gitu. Berarti itu manfaat menjadi lansia smart tadi ya, Dok ya. Oke, Dok, ini ada yang nanya sedikit. Bu Yus Kedunglo Cengkok Nganjuk, Ngeronggot Nganjuk tuh dia punya tetangga atau yang suka mijat itu. Sekarang usianya sudah 100 tahun, rambutnya sudah, tapi rambutnya masih hitam, masih sehat, suka mijat. Itu resepnya apa? Terus kalau Pak Hari di Mojoroto ini usianya sekarang 65 tahun, apa boleh minum pil kalsium? Pil kalsium, Dok, gimana ini? Ya, terima kasih Mbak Ari. Singkat padat ya, Dok ya? Ya, padat. Wah, puji Tuhan sudah tukang pijat 100 tahun. Iya. Wow, ini amat sangat. Ini kalau jadi Bu Yus tuh pengen seperti itu gitu loh. Ya, kita semua gimana juga pengen caranya ya. Itu kita nggak tahu resepnya. Tidak ada yang resep baku itu tidak ada. Jadi kalau ditanya bagaimana bisa rahasianya? Ya, rahasianya kita tidak ada yang baku. Artinya kita harus selalu keep moving, keep aktif ya. Jadi apapun itu, kalau positif thinking, kemudian juga kita aktif berolahraga, tidak ngongsong-ngongsong gitu ya, katanya ya. Mungkin si ibu pijat ini orangnya juga hidup penuh rasa syukur, dianugerahi 100 tahun. Wow, bukan main ini, jarang, amat sangat jarang. Masih kuat mijat lagi. Wow, itu sangat hebat. Mungkin juga resepnya itu ya karena dia mijat terus itu kan. Gitu. Jadi terus bergerak karena dia aktif terus mungkin ya. Untuk Bapak yang 65 tahun tadi, kalau mau mengkonsumsi kalsium, sebaiknya harus konsultasi dulu dokter, dengan dokter, karena tidak sembarang kalsium itu memang berguna untuk kita, tetapi ada juga pantangan-pantangan yang tidak boleh. Kalau misalnya si bapak itu mempunyai suatu sakit tertentu, itu ada kontraindikasinya kalau misalnya meminum kalsium yang terlalu besar dosisnya. Jadi minum kalsium oke, tapi dosisnya mungkin konsultasi dulu dengan dokternya. Baik, konsultasinya ke RSKK ya, Dok? Iya, ada jelas, poli yang kaitannya sama kalau sudah begini, kalau dengan hipertensi bisa ke poli jantung, poli penyakit dalam untuk hipertensinya. Sekalian nanti ditanyakan tentang kalsiumnya tadi, itu obatnya. Oh, untuk konsultasi aja boleh ya, Dok, ya, misalnya? Boleh sekali. Oke, baik. Ya. Oke, nanti bisa kontak sama teman-teman RSKK, teman-teman yang lansia, yang pengen tetap menjadi lansia smart. Ya, mau ketemu sehat, saya mandiri juga boleh. Mungkin pengen ketemu saya. Betul. Lansia smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Bisa seperti Dr. Dewi Gunawan yang sekarang ini sedang bersama saya dalam public interaktif bersama Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Banyak masukan yang menjadi penyemangat untuk teman-teman yang mungkin memasuki masa-masa lansia itu. Ya, semoga. Oke, guys, sampai ketemu lagi, dokter. Ya, selamat siang. Selamat siang, dokter Dewi. Dokter Dewi Gunawan, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri.